Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan pelajari satu firman Tuhan yang berjudul Serahkan Kuatirmu. Kita akan mempelajarinya dari Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama di Mazmur 55 ayat 22 dikatakan demikian, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Yang menarik saudaraku, ayat ini diulangi lagi di Perjanjian Baru di 1 Petrus 5 ayat 7 demikian dituliskan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudaraku, dari kedua ayat firman Tuhan ini kita melihat bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara menyerahkan kekhawatiran dan pemeliharaan Tuhan. Di Mazmur 55 dikatakan menyerahkan kekhawatiran, maka Tuhan akan memelihara kita. Di dalam 1 Petrus 5 dikatakan menyerahkan kekhawatiran karena kita tahu Dia yang akan memelihara kita. Ada dua alasan yang sangat mendasar kenapa saudara dan saya harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah. Yang pertama, ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita, selanjutnya maka Tuhan akan bertindak untuk memelihara kita. Alasan yang kedua kenapa kita menyerahkan kekhawatiran kita adalah karena kita tahu dan kita percaya hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Banyak orang yang hidupnya begitu terbeban, under pressure, karena mereka merasa bahwa yang memelihara kehidupan mereka adalah diri mereka sendiri. Dengan apa yang mereka kerjakan, dengan usaha mereka, dengan daya upaya mereka. Hari ini kita belajar satu kebenaran bahwa pemelihara hidup kita, yang memelihara kehidupan kita, bukanlah apa yang kita kerjakan, bukan apa yang kita lakukan, bukan jerih payah kita, tetapi Tuhanlah pemelihara hidup kita. Ketika Dia memelihara hidup kita, itu artinya Dia memastikan apa yang kita perlukan itu tersedia dengan cukup. Bukan berarti kita tidak harus berusaha, tetapi saudara, di dalam usaha kita yang walaupun terbatas sepertinya, Tuhan itu sanggup memberkati sehingga hasil dari apa yang kita kerjakan itu cukup bagi keperluan kita. Khawatir itu menandakan bahwa kita tidak percaya Tuhan mengerti, memahami, dan memperdulikan apa yang kita perlukan. Khawatir itu menandakan kita bersandar kepada kekuatan kita, bersandar kepada kemampuan kita sendiri. Memiliki kekhawatiran sebenarnya adalah hal yang wajar dalam kehidupan, tetapi yang tidak boleh adalah dikuasai oleh kekhawatiran sehingga hidup kita itu penuh dengan beban yang berat. Khawatir itu adalah reaksi yang paling wajar, yang normal ketika manusia menghadapi tantangan atau ada kebutuhan yang kita tidak mengerti bagaimana cara memenuhinya, atau ada target pekerjaan yang sebenarnya menurut ukuran kita di luar kemampuan kita. Khawatir itu adalah hal yang wajar ketika kita tahu keterbatasan kita dan kelemahan kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, serahkan khawatirmu. Karena ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita, maka kita mengkoneksikan keterbatasan kita dengan ketidakterbatasan Tuhan, kelemahan kita dengan kemahakuasaannya Tuhan, pekerjaan natural kita dengan berkat supranatural yang ada pada Tuhan. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita, itu adalah kesempatan untuk kita melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja, mujizat Tuhan dinyatakan. Tetapi menyerahkan kekhawatiran bukan hanya menyerahkannya begitu saja dan kemudian mengabaikan bagian kita. Ada dua hal yang menjadi bagian saudara dan saya ketika kita menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus tetap bekerja dan bahkan lebih lagi giat bekerja. Kita terus berusaha, kita minta hikmat dari Roh Kudus untuk menuntun kita, karena Roh Kudus akan memberkati tangan-tangan yang bekerja dengan rajin.
Yang kedua, saudaraku, ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita, iman kita harus aktif bekerja untuk terus percaya dan terus berpegang kepada firman-Nya, karena firman-Nya ya dan amin, janjinya itu pasti digenapi. Dia yang sudah berjanji akan memelihara kita, Dia pasti melakukannya dengan sempurna. Karena itu saudaraku, menyerahkan kekhawatiran bukanlah satu sikap yang pasif, tetapi satu sikap yang aktif dalam iman dan di dalam kerja. Dan dengan demikian apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan akan memberikan buah, akan menghasilkan tuaian, dan iman kita akan menarik kuasa Tuhan bekerja. Kita akan melihat Tuhan akan membuka jalan. Kita akan melihat mujizat, hal-hal heran, perbuatan-perbuatan yang dahsyat yang Tuhan akan lakukan, sehingga kita akan mengalami blessings in resting. Justru ketika kita berserah, kita percaya, dan beban kita diangkat dari pundak kita, dan kita mengalami ketenangan melalui penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan, maka kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang sudah Dia sediakan buat setiap anak-anaknya yang mau menyerahkan kuatirnya. Percaya Tuhan akan selalu memperdulikan kita, percaya kuasa-Nya itu sanggup untuk membuka jalan dan pintu-pintu bagi kita, dan percaya kekuatan-Nya, kasih-Nya, kemurahan-Nya itu cukup untuk kita. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.